Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Risnawati dari kelas 4 PJJD dengan nomor induk mahasiswa 062440111908. Nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan kembali mata kuliah pengantar GIS dan LDD dengan materi data informasi, dan sistem informasi geografis yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Rezeki Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Nah, data dan informasi. Data merupakan sekumpulan dari fakta, biasanya berupa angka, misal Senin tanggal 16 Maret UAS JIS. Nah, fakta itu adalah sesuatu yang bisa diamati dan diukur. Sedangkan informasi adalah proses dari data tersebut. Bila mana suatu informasi tidak berarti bagi usernya, suatu informasi itu tidak berarti pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Contohnya saja, saya sekarang ini diberi data kontur oleh orang lain. Karena saya sedang tidak membutuhkan data tersebut, jadi data tersebut itu tidak berarti bagi saya. Nah, data ini merupakan bahasa matematikal dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya. Data itu merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Nah, di sini terdapat data panjang kali lebar, dan informasinya itu adalah area. Nah, informasi ini adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ciri-ciri informasi yang berguna antara lain, yang pertama itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, teliti atau akurat, relevan, siap digunakan pada waktu yang diperlukan atau timely, mudah dimengerti, singkat atau concise, dapat dipercaya atau reliable, lengkap atau complete, dan mudah diperoleh atau easily accessible. Nah, sumber kesalahan informasi diantaranya metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah, tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar, data hilang atau tidak terolah, kesalahan mencatat atau mengkoreksi data, kesalahan dalam prosedur pengolahan atau pemrograman komputer, kesalahan yang disengaja. Relasi umum antara data dan informasi itu adalah input, processing, output, dan umpan baliknya. Jadi data itu akan melalui pengolahan, pemrosesan, konversi, transformasi, lalu akan menjadi suatu informasi. Contohnya, tes TOEFL ITT itu 450, kalau dikonversi ke IELTS itu berupa 5. Jadi parameter pengalinya berpengaruh. Nah, di sini ada siklus data informasi. Misalkan input datanya pengukuran kontur. Jadi, data yang harus diperoleh adalah tinggi alat, sudut horizontal dan vertikal, baca benang atas, tengah, bawah. Nah, dari pengukuran ini diperoleh beda tinggi, dan dari beda tinggi itu nanti menghitung elevasi. Lalu ke input data menjadi garis kontur, olah lagi jadi kontur, halus, selanjutnya jadi galian dan timbunan. Jadi itu prosesnya itu meliputi input data, proses, output. Nah, basis data itu adalah kumpulan dari data. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya di sini ada data geografis, itu
terbagi menjadi dua, yaitu data komponen spasial dan data tematik. Nah, data spasial ini adalah data atribut berkaitan dengan lokasi, posisi, atau nilai koordinat. Kalau komponen tematik itu adalah komponen atau nilai atribut yang menjelaskan data spasial. Nah, di sini ada gambar rumah dan jalanan. Data spasial di samping kiri yaitu jalan, yang dimana data atributnya adalah nama jalan, alamat, panjang jalan. Adapun contoh data spasial rumah sakit itu data atributnya berupa nama RS, nama rumah sakit tersebut, alamat, dan luas bangunan serta tanah. Nah, di sini ada gambar data geografis dan informasi ya, berupa poligon titik 1, 2, 3, 4, dan 5, serta atributnya. Nah, itu contohnya seperti area 25 hingga 50, itu dipakai untuk hutan ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya sistem. Sistem ini adalah salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah reduksionisme. Merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Semua hal dikaitkan dengan semua hal lain. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian seperti komponen, elemen. Setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem atau subsistem. Nah, di sini ada gambar sistemnya. Selanjutnya, suatu sistem atau gabungan manusia mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Tujuan dan aktivitas sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematikan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Kegiatan yang dimaksud itu adalah mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi atau komunikasi yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini ada sistem informasi berbasis komputer versus tidak berbasis komputer. Tidak semua sistem informasi siap untuk disegerakan diadaptasikan dengan sistem komputer. Selanjutnya itu adalah karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang pertama, data disimpan dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua, itu penelusuran data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah atau order menit hingga jam, dan tidak menjadi prioritas tertentu. 3. Makin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dengan cepat. 4. Kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait manusia dalam menghitung, menyusun tabel laporan, dan menggandakan laporan. Kelima, itu transmisi atau pengiriman data dan informasi sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan. Yang keenam, itu penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. 7. Terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari
keterbatasan-keterbatasan, penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Selanjutnya itu ada karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Yang pertama, data tersimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri dalam satuan waktu detik hingga menit. Kedua, sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan dan eh, di suatu lokasi saja, di satu lokasi saja. Tiga, itu kecepatan pengolahan data sangat tinggi atau order detik, menit hingga jam, sangat tergantung pada volume data, ruang penyimpanan, RAM, dan proses SOR terkait. Keempat, transmisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Kelima, delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Keenam, lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem informasi yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasi segala aktivitas terkait. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.